Cici udah berkeluarga belum? Sudah ya. Cici siapa? Lisa. Nisa. Lisa ya. Iya. Cici, thank you ya waktunya. Sama teman-teman seperti biasa kayak tadi nih pembukaannya. Thank you waktunya. Sebenarnya Felix datang ke sini, Felix mau sharing. Ada satu program rekening bagus banget buat jaga keuangan keluarga Cici. Boleh ya Felix cerita setengah jam. Teman-teman jadi cuma ngomong seperti itu. Kalau kita ngomong seperti itu, umumnya orang jawabnya boleh. Kan nggak mungkin dia bilang gini, nggak boleh. Kan nggak mungkin teman-teman. Ci, thank you ya waktunya. Sibuk, tapi mau nyempetin waktu bisa ketemu Felix. Felix senang banget nih. Basa-basi dulu kan, apa kabar, say hi, bagaimana. Jadi tujuan Felix kesini ketemu Cici, Felix sebenarnya mau sharing. Ada program keuangan bagus banget buat jaga keuangan keluarga Cici. Boleh ya Felix cerita setengah jam. Masa dia jawab nggak boleh? Berarti hubungan kalian sama orangnya nggak bagus teman-teman. Kalau sampai dia bilang nggak boleh ya, umumnya saya selalu dapat jawaban boleh. Nah, Ci, jadi gini, dalam hidup kita namanya hidup pasti ada resiko, betul nggak Ci? Kita makan aja ada resiko loh, betul nggak? Makan aja ada resiko loh. Pergi ke kantor ada resiko loh, masak ada resiko loh. Jadi setiap kegiatan aktivitas kita sebagai manusia, namanya hidup kita selalu ada resiko. Bener Ci, hidup itu selalu ada resiko. Di dunia ini cuma ada dua resiko Ci. Resiko yang bisa kita kendalikan, sama yang resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Cici tahu nggak resiko apa yang bisa kita kendalikan? Nggak tahu ya? Kalau orang kaya, resikonya apa sih? Dia jadi boros, bisa nggak sih? Oh, orang kaya bisa jadi boros, bisa jadi judi, ya karena kaya ngajar melintir lah ibaratnya. Nah ini salah satu resiko juga nih sih. Tapi resiko ini bisa kita kendalikan. Ya kita taat sama agama dan lain sebagainya. Ini orang bisa kita kontrol. Ini bisa dikontrol lah. Boros atau judi kita bisa kontrol. Tapi ada resiko dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan sih. Yaitu apa? Ya es kacama teman-teman. Sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Betul ya? Menurut Cici, manusia bisa kebal nggak dari ini? Nggak bisa. Manusia bisa pilih nggak mau kena yang mana? Ini sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Ya. Menurut Cici, manusia bisa kebal dari ini? Tidak bisa. Manusia bisa pilih mau kena yang mana? Saya nggak mau kena sakit, saya maunya kenanya tua aja. Bisa? Nggak bisa. Menurut Cici, manusia bisa tahu kapan kenanya? Nggak juga. Apapun situasinya, butuh uang nggak Cici? Butuh. Kalau Cici ada pilihan, mau pakai uang sendiri atau pakai uang orang lain Cici? Uang asuransi misalnya. Uang asuransi. Nah, Cici, saya mau sharing nih Cici. Bener banget. Jadi gini Cici, dalam hidup resiko ini nih yang dihadapi sama kita, dan ini resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Ini bisa kena orang kaya, bisa kena orang miskin, bisa kena laki-laki, bisa kena perempuan. Semuanya bisa kena, kita nggak pernah tahu. Dan ini kita nggak bisa kontrol. Jadi yang namanya sakit sebenarnya itu cuma ada dua macam sih. Sakit kecil sama sakit besar. Sakit kecil sama sakit besar. Sakit kecil contohnya apa? Tipes, DBD, usus buntu. Ya, atau mungkin ya apa? Radang gitu ya. Ya kalau kena sakit seperti ini, Ci, biayanya biasanya mulai 1 juta. Ya kalau batuk pilek kan bisa ya, mulai 1 juta sampai mungkin 100 juta. Istri saya operasi usus buntu 66 juta di rumah sakit Pluit. Usus buntu. Ya, istri saya. Jadi sakit seperti ini biayanya kurang lebih beginilah biayanya. Nah, tapi ini nggak masalah, Ci. Kenapa? Karena kita warga negara Indonesia sudah diwajibkan punya apa Ci? BPJS, betul? Udah diwajibkan kan? Kalau nggak punya BPJS nanti nggak bisa bikin paspor, ya? Atau misalnya Cici dari kantor ada asuransi kantor, jam sostek misalnya, oke? Ya? Atau Cici sendiri punya asuransi pribadi yang Cici beli sendiri, asuransi kesehatan, betul? Ya, ini nggak masalah sebenarnya kalau sakit ini. Atau kalau Cici nggak punya semuanya, ya Cici bisa bayar lah pakai kartu kredit atau apa gitu. Kalau ini nih, jadi nggak masalah, betul nggak teman-teman? Ya, yang masalah ini nih Cici, sakit besar. Sakit besar contohnya apa? Kanker. Yang favorit ya, yang favorit di Indonesia kanker, stroke, jantung, gagal ginjal. Ini favorit banget nih Cici. Paling favorit di Indonesia.
kanker, stroke, jantung, gagal ginjal. Nah, kalau sampai terkena sakit ini, kita sebenarnya cuma punya dua pilihan loh. Pilihannya mau berobat di dalam negeri atau di luar negeri. Ya dong, kalau sampai kena sakit gini, kita cuma punya dua pilihan. Mau dibawa berobat dalam negeri atau luar negeri. Kalau dalam negeri, kena sakit besar-besar seperti ini nih, kanker, stroke, jantung, ini paling minim butuh uang 1M. Paling minim. Kalau di luar negeri, paling minim ya 3M sampai 5M. Pasti lebih besar biayanya. Betul nggak, Ci? Nah, saya mau nanya nih, Ci. Kalau sampai kena sakit besar seperti ini, kan dokter pasti bilang kan, lu harus fokus sama pengobatan. Jangan stres, jangan terlalu capek. Benar-benar harus fokus, kalau nggak bisa sembuh. Betul ya? Nah, pada saat dokter bilang suruh kita bed rest ya, misalnya kena vonis sakit cancer misalnya, dokter bilang kan mau diobatin nih, tapi lu mesti jangan stres, nggak boleh terlalu lelah, nggak boleh terlalu capek, lu jadi bisa fokus sama pengobatan. Nah, pertanyaannya pada saat kita istirahat bed rest, biaya hidup jalan terus gak? Biaya hidup jalan terus loh teman-teman. Anak tetap harus bayar sekolahnya, rumah tetap harus dibayar, rumah tangga tetap harus keluar, sayuran tetap harus dibeli semuanya. Betul ya? Nah, paling tidak, contoh kalau biaya hidup 10 juta sebulan. Ini kita kalau namanya bed rest, kalau kena sakit berat ini kan kita harus spare 5 tahun paling tidak. Nggak bisa cuma setahun nih. Benar nggak? Jadi misalnya contoh 5 tahun. Kalau sebulan 10 juta, berarti setahun adalah 120 juta. Setahun nih. Kalau 5 tahun berarti berapa? 600 juta. Ini baru bicara untuk biaya hidup, betul nggak? Ini bicara biaya hidup nih, bukan biaya pengobatan tuh, Cik. Ngaku nggak teman-teman? Ini baru bicara biaya hidup. Karena kita disuruh dokter bed rest, ya udah kita bed rest. Tapi kan biaya hidup tetap jalan, 10 juta setiap bulan. Sedangkan kita kalau mau bed rest paling nggak 5 tahun lah, full. Jadinya kita bisa fokus sama pengobatan. Nah, biaya hidup kita 600 juta. Ya, ini baru bicara biaya hidup. Nah, kalau sampai mau pengobatan, ya tadi kalau dalam negeri 1M. Ya, berarti kalau mau tambah dalam negeri ini tambah 1M. Ini buat biaya pengobatan. Ini santunan sakit kritis yang kita harus punya, yang Cici harus punya. 1,6M. Jelas gak maksudnya, Cici? Jelas ya, 1,6M. Nah, saat ini Cici udah punya berapa? Tanya teman-teman. Saat ini Cici udah punya berapa? Contoh misalnya dia udah punya polis sakit kritis juga. Kalau dia udah punya 500 juta, ya dia tinggal tambah sama kita 1,1. 1,1M, premi berapa teman-teman? Paling 1 juta. Paling 1 juta teman-teman. Ya, nggak mahal. Ya, kalau Cici bilang ya berobatnya luar negeri, ya berarti dapatnya lebih gede lagi. Karena biayanya kan di sini bukan 1M. Gitu. Sampai sini jelas teman-teman?